Kalau prinsipnya bahwa kalau ada cagar budaya kita harus rawat. Prinsipnya itu. Cagar budaya kan kalau nggak salah perlu umur tertentu Pak ya untuk disebut sebagai bangunan cagar budaya Pak. Itu mungkin harus ya pintar-pintar kita untuk bisa melaksanakan yang memang prioritas dulu lah. Mana yang prioritaskan? Paling utama kan keutamaan ya, keamanan ya. Keamanan. Apalagi itu dipakai untuk umum kan. Rusun untuk para pensiun gitu, misalnya sampai pada saat kan belum tentu semua pensiun itu pensiunan punya rumah gitu Pak ya. Apakah mungkin kedepannya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citata, ketemu lagi di Cita Talk, podcast resmi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yang menghadirkan obrolan penuh cita tentang perkotaan, khususnya tentang kota kita tercinta, Kota Jakarta. Sama saya, Rangga Diarto, yang akan menemani Sobat Citata ngobrol hari ini. Nah, kali ini Sobat Citata, kita akan membahas mengenai gedung ya, bangunan gedung. Sobat Citata yang tinggal ataupun bekerja di kota kita, Kota Jakarta, tentunya udah familiar nih dengan lingkungan yang dipenuhi dan dikelilingi oleh banyak bangunan gedung ya di Jakarta. Nah, di antara gedung-gedung tersebut ada gedung milik pemerintah DKI Jakarta ya, kita sebutnya gedung Pemda ya. Nah, gedung Pemda yang baik tentunya akan memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat ya. Nah, untuk membahas hal ini, Sobat Citata perlu nih untuk ngobrol dengan sosok yang kompeten untuk membahas hal tersebut. Nah, di studio Cita Talk kali ini telah hadir sosok yang dari lama sudah berkecimpung di dunia gedung pemerintah daerah. Di Dinas Citata, beliau adalah mantan Kepala Bidang Gedung Pemerintah Daerah, namun sekarang diamanatkan untuk menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Mari kita sambut Bapak Kelik Indrianto. Ya. Assalamualaikum Pak Kelik. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kondisinya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Pak perjalanan menuju kantor hari ini Pak? Hari ini alhamdulillah lancar. Saya berangkat pagi tadi, jadi di jalan masih aman, lancar. Oh iya. Kalau nggak salah rumah di Cibubur ya Pak ya? Betul, di daerah berarti Cibubur. Kalau nggak salah kan di Harjamukti itu sekarang udah ada LRT Pak ya? Udah pernah nyobain Pak? Sudah, jadi memang itu menarik buat kami warga Cibubur yang memang selama ini tidak ada transportasi berbasis rel ya. Itu pertama kali ya, kami menikmati itu. Sudah pernah, saya 3 kali nyoba ke kantor Mas. Waduh gitu. Ya. Jadi lebih cepat sampai apa gimana Pak? Secara waktu untuk berangkat sama. Oh sama ya. Dengan naik kendaraan pribadi. Tapi secara nyaman itu Mas. Nyaman ya? Duduk manis kan. Iya betul, nggak harus fokus nyetir gitu Pak ya. Cuma memang kalau naik LRT harus transit ke Duku Atas dulu, nyambung lagi ke kantor, bisa KRL atau bisa naik ojol ya. Oh iya betul, bisa KRL atau ojol di Duku Atas ya Pak ya. Karena kalau dari Cibubur itu kan berbasis relnya itu kan harus ke KRL Pak ya, agak jauh juga ya KRL yang di Depok ya. Iya. Akhirnya ada juga Pak ya. Transportasi berbasis. Pak Kelik, Sobat Citata nih akhirnya bisa ketemu nih dengan Pak Kelik. Cuma kan banyak nih dari Sobat Citata yang mungkin belum kenal dengan Pak Kelik nih. Boleh Pak ceritain sedikit tentang background Bapak nih, mungkin pendidikan atau karirnya seperti apa? Baik Mas Rangga dan juga Sobat Citata ya. Jadi background saya S1 Teknik Sipil, lulusan UNS, lulusan tahun 97. Kemudian mungkin secara mulai bekerja, saya di swasta dulu nih Mas Rangga. Swasta dulu di konsultan di daerah Jakarta Pusat. Namun demikian mungkin Sobat Cita juga tahu waktu itu langsung disambut dengan Krismon. Oh iya. Kalau model penjahit mungkin ya, siapa yang mau pesen baju gitu kan, konstruksi kan off semua tuh Krismon. Betul, Pak. Jadi yang junior di off kan. Selalu yang kena duluan junior itu nggak tahu, mungkin ya Allah sudah tahu atur ya. Saya udah tes dulu di DKI ini tahun 97 itu. Cuma memang masuknya 98 ya. Nah begitu ada panggilan di DKI, masuklah di DKI 98.
Pertama saya SK di Dinas Tata Bangunan. Dulu namanya Dinas Tata Bangunan ya, Pak? Dinas Tata Bangunan. Namun demikian mungkin ada beberapa pertimbangan, saya dipindah ke Dinas Perumahan. Dinas Perumahan. Nah, waktu itu langsung ke staf di Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Waktu masih di Trisakti, yang dekat Trisakti di Esparman ya. Dulu bukan di Puri ya, Pak ya? Belum pindah sana. Ya. Iya. Di sana saya staf di sana. Kemudian, nah waktu mau pindah ke Puri, saya sempat bantu angkat-angkat segala macam, pindah ke ruangan, saya dimutasi ke pusat. Waduh. Tapi alhamdulillah promosi, Mas. Oh, promosi. Proyeksi di Sudin Perumahan Jakarta Pusat. Itu di wali kotanya, Pak? Wali kota. Di wali kota. Ya, bener, yang di wali kota. Kemudian ya karir alhamdulillah bagus lah ya istilahnya. Iya, alhamdulillah. Pindah lagi ke dinas. Jati Baru. Oh, Jati Baru ya. Jati Baru, di sana kepala seksi dulu. Lanjut lagi di mungkin di waktu saya di Jakarta Barat itu sempat ada peluang untuk sekolah lagi S2. Iya, Pak. Ya, jadi saya 2002 sekolah di UI manajemen konstruksi. Ya, alhamdulillah bisa nambah lah ilmu saya di sana. Tugas belajar berarti, Pak ya? Tugas belajar. Alhamdulillah tugas belajar. Namun mungkin ya agak beda sama tahun sekarang. Dulu agak ketat lah. Nggak boleh suka-suka. Kamu boleh tugas belajar tapi harus bantu kantor. Walaupun gitu ya? Off ya. Iya. Secara statusnya off tapi tetap bantu. Harus siap ya, Pak. Siap seperti itu kan. Karena saya mikir dari Grogol ke UI ke Depok masih mudah lah. Mau jam berapapun bisa, jadi ke kantor dulu baru ke Grogol ke Depok gitu kan. Depok, ya. Itu ya alhamdulillah ya. Terus lanjut lagi setelah dari pusat ke dinas, kepala seksi lagi. Kemudian 2015 itu ada bidding dulu untuk eselon 3 ada bidding. Saya termasuk 2015 ya, Pak? Iya, saya termasuk yang beruntung lah istilahnya ya. Bisa masuk di sana. Juga itu juga setelah itu dari bidang pindah ke Kasudin Barat. Kasudin Perumahan Barat 2017. Berarti balik ke tempat dulu awal ya. Cuma udah dikembangkan ya, dikembangkan ya. Tapi baru 7 bulan saya ditarik lagi ke bidang lagi. Ke bidang lagi. Ya, dulu namanya bidang perencanaan di Dinas Perumahan itu. Kemudian berkarir lagi di sana sampai 2019 kepala dinas di perumahan. Terus sempat ke TGUPP saya di 2020. Kemudian pas Covid itu, Pak ya? Ya betul. Ya mungkin itu maksud Allah begitu ya. Kami istirahat dulu kan. Istirahat dulu ya. Betul Pak. Ya, Pak. Terus kemudian ke TGUPP. Terus kemudian 2021 September saya ditarik ke sini. Gabung dengan Citata. Luar biasa itu. Luar biasa. Pengalaman ya, Pak ya. Pengalaman ya. Akhirnya gabung Citata. Gitu. Nah sekarang kembali lagi Pak ya ke perumahan lagi. Iya. Apa namanya Pak, kalau nggak salah kan tahun 2015 Bapak yang promosi itu masih Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ya? Betul. DPGP istilahnya kan. DPGP ya. Lalu tahun 2017 tupoksi Gedung Pemda pindah ke Dinas Citata ya? Iya, betul Mas. Mungkin gara-gara itu harus yang ahli di Gedung Pemda. Akhirnya Bapak ditarik ke sini Pak. Oke Pak, mungkin kita ngobrol sedikit tentang kilas balik dikit Pak ya tentang Gedung Pemda nggak Pak ya? Boleh, silahkan. Mungkin Sobat Citata nih kan suka nggak ngeh Pak, keseharian mereka itu ternyata dikelilingi oleh banyak gedung Pemda gitu, yang sadar atau nggak sadar itu sebenarnya merupakan tempat pelayanan umum ya Pak ya, untuk fasilitas mereka sebagai masyarakat gitu. Boleh diceritain nggak Pak, misalnya yang termasuk gedung Pemda itu apa aja sih, dan di bidang gedung Pemda sendiri Citata itu sebenarnya ngurusin apa aja tuh Pak? Ya, oke Mas Rangga. Jadi gini Sobat Citata ya, untuk gedung Pemda sendiri mungkin ada ya gedung ya, mungkin gedung yang digunakan secara kedinasan, namun itu bisa diperoleh dari APBD, APBN, atau proyek lain yang memang sesuai yang sah ya, yang sesuai dengan aturan. Ini banyak bentuknya, macamnya juga banyak, penggunaan juga banyak. Intinya yang dipakai untuk dari Pemprov yang menggunakan. Jadi mungkin dari sekolah kemudian kantor-kantor wali kota, kecamatan, kelurahan,
kantor-kantor dinas, kemudian juga kantor-kantor suku dinas, dan juga ada GOR, ada dinas sosial juga banyak, ada itu mungkin yang ini juga fasilitas kesehatan juga termasuk itu termasuk itu termasuk gedung Pemda. Jadi memang sangat luas. Tadi Mas Rangga bener, di DKI nyebar banyak ya. Mungkin itu yang terkait dengan gedung Pemda. Itu tugas kami adalah mulai dari merencanakan, membangun, juga untuk merawat juga. Ya, itu mungkin bedanya dengan waktu di DPGP dulu Mas Rangga ya. Bisa saya terangkan kalau waktu di DPGP itu dari Pemprov, dalam arti dari dinasnya yang merencanakan, membangun dan merawat. Namun kalau sekarang dengan teman-teman di BGP di Citata, itu kan bukan kami semua, tapi SKBD yang ada konsultannya, kemudian asistensi di kami, kemudian kami pembinaan, kemudian ada pendampingan. Kalau dulu kan benar-benar dari katakanlah bidang gedung Pemda waktu itu yang merencanakan, membuat perencanaannya, kemudian membangun sendiri, perawatan sendiri. Jadi memang walaupun gedung orang lain, tapi yang melaksanakan dari DPGP waktu itu. Itu biasa ya Pak, kayak biro konsultan dong. Makanya dulu namanya sempat dinas ya. Dinas terus gabung sama perumahan jadi DPGP ya. Iya. Itu kalau seperti itu berarti perencananya itu in-house ya Pak? Jadi ada beberapa yang dipilah-pilah waktu itu, ada yang in-house, ada yang konsultan juga. Kalau yang udah levelnya udah tinggi, mungkin bangunan tinggi, kemudian agak rumit ya mungkin harus dengan ahli lah, dengan tenaga ahli konsultan gitu ya. Iya. Kalau dengan yang masih yang katakanlah rumah dinas segala macam masih bisa in-house. Itu ada timnya kami di waktu di DPGP kan ya. Gitu. Kalau di Citata sekarang itu kan kebanyakan yang membangun itu yang yang milik si SKPD-nya ya. Iya betul. Kalau tidak salah itu Pak, ada beberapa SKPD yang mungkin karena asetnya banyak ya Pak ya. Mereka dapat merencanakan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan Citata. Itu apa benar Pak? Jadi gini, waktu di Pergub kita, Pergub 57 itu memang bunyi yang dikecualikan gitu ya. Ada ya Pak ya? Dinas perumahan, dinas sosial, dinas olahraga, dinas pendidikan, sama biro pemerintahan. Jadi terkait dengan wali kota segala macam itu mungkin di mereka sendiri. Namun demikian di pelaksanaan tetap kami diminta untuk diminta untuk asistensi di kami. Kami dalam artian bukan harus dinas ya. Ada teman-teman juga di Sudin. Itu yang bisa membantu di 6 wilayah, kami ada seksinya juga di sana ya, bisa melaksanakan tugas tersebut. Jadi ya tetaplah tugas kami lah, tanggung jawab terhadap gedung Pemda gitu Mas. Iya. Mungkin teman-teman di SKPD juga biar dapat second opinion ibaratnya pendampingan lah. Iya. Dan memang kalau secara tugas tidak hanya pure untuk gedung Pemda Mas. Dalam artian tidak hanya ngurusi perencanaan untuk pembangunannya, perawatannya. Ada juga tugas yang terkait dengan hibah, rekomendasi hibah. Hibah untuk yang terkait dengan gedung Pemda kan nggak ada SKPD lain yang ngurusin kan, berarti kita harus di Citata kan. Terkait gedung Pemda itu sempat waktu itu banyak juga tuh dari di instansi vertikal ya, banyak juga dia. Bukan dari Pemprov ya Pak ya? Maksudnya kita yang menghibahkan ke mereka. Kita yang memberikan rekomendasi kan. Itu juga menjadi tugas kita. Jadi lumayan lah di gedung Pemda itu lumayan. Luar biasa ya. Belum nanti ada juga untuk yang ada serah terima ya. Kita jadi harus ada berita acara itu penilaian teknis. Gedung-gedung yang dibangun katakanlah ada kewajiban pengembang. Itu yang masuk ke kita harus cek dulu nih. Apakah sudah benar sesuai betul. Fungsinya berfungsi enggak, semuanya kan harus turun ke lapangan nih tim kita nih. Ya, soal hibah itu juga kalau nggak salah, hibah itu ada hibah uang, ada yang hibah barang gitu Pak ya. Kalau hibah barang itu maksudnya gimana Pak? Apa yang ngerencanain, yang ngebangun juga diurusin oleh Citata atau gimana Pak? Ya, kalau untuk hibah uang mungkin bisa lebih simpel dalam artian mereka ngajukan, kita menilai, ini pantasnya sekian gitu ya, sesuai dengan aturan uangnya kita hibahkan ke mereka. Nah, tinggal nanti mereka bertanggungjawabkan sesuai yang dilaksanakan, itu yang lebih simpel. Namun demikian kadang ada juga instansi yang
maunya terima bersih, mau barang seperti ini gitu kan. Ya mau nggak mau ada beberapa yang prioritas kita layani. Mungkin kita bisa beberapa contoh lah. Mungkin ada teman-teman lihat di Sobat Citata bisa lihat di Gedung Kejati di DKI ya. Nah itu termasuk salah satu contoh hibah barang mas. Hibah barang Pak ya. Dari merencanakan, membangun itu di kita di bidang gedung Pemda waktu itu ya. Ya itu memang ya luar biasa lah. Hasilnya juga luar biasa. Ya. Alhamdulillah ya itu contoh yang untuk hibah barang mas ya. Iya gitu. Berarti kalau hibah barang berarti prosesnya itu mengikuti aturan-aturan pengadaan juga Pak ya? Sama. Iya. Segala macam Pak ya? Karena harus diketahui. Jadi harus ngikutin aturan hibahnya dulu. Oh iya hibahnya dulu. Hibahnya dulu baru ikutin untuk pengadaannya juga ya konstruksi ya. Kalau nggak salah Pak juga termasuk hibah-hibah barang untuk perawatan ya Pak ya? Misalnya kayak revitalisasi gedung-gedung cagar budaya seperti rumah-rumah ibadah itu kalau nggak salah benar Pak? Betul. Saya juga waktu gabung dengan Citata memang untuk hal tersebut ada Masjid At-Taibin Senen, kemudian ada gereja Protestan Koinonia, gereja Tugu, ada beberapa yang memang kita istilahnya kita bantu lah ya istilahnya ya. Iya. Ada hibah untuk perbaikan atau perawatan di rumah ibadah tersebut gitu mas. Ya. Jadi kalau seperti itu hibah barang kita yang melakukan tender segala macam tapi itu berupa perawatan gitu. Iya. Itu ada tambah aturan lagi berarti masalah cagar budayanya kan. Wah iya. Cagar budaya itu agak tricky juga Pak ya. Betul. Ada berbagai macam perlakuan khusus ya Pak ya. Nggak boleh ini nggak boleh itu. Ya. Iya. Itu apakah masih ada yang kayak golongan A, B, C gitu Pak ya? Apa gimana Pak? Jadi kalau prinsipnya bahwa kalau ada cagar budaya kita harus rawat. Prinsipnya itu. Oh iya. Ya, jadi nanti tergantung kebutuhan di sana. Kita harus memberikan elemen-elemen yang ada di sana sesuai dengan aslinya waktu itu. Oh iya. Kemudian juga secara fungsi juga harus optimal di sana. Kemudian sistem ya mungkin ada ME-nya segala macam, elektrikalnya yang harus dikembalikan karena mungkin umur ya udah tua, lebih baik kita ganti dengan sistem yang baru walaupun itu ya perlu banyak penanganan khusus ya mungkin dulu kabarnya jalurnya kemana sekarang kita nggak tahu, kita harus cek lebih detail, itu yang tantangan kita lah ya di bangunan cagar budaya itu masalahnya. Kalau nggak salah materialnya juga kalau bisa menyerupai yang dulu ya Pak ya. Ada istilah juga yang cat bernafas, plasterasan bernafas itu kan mungkin secara kita kasat mata nggak kelihatan ya dinding ini apa dari asalnya segala macam, tapi kalau kita dengan dibikin yang baru, plester baru itu secara cagar budaya kita nggak cocok itu istilahnya. Harus dengan yang sesuai dengan awal gitu mas. Luar biasa memang ya, berbagai aturan tentang cagar budaya Pak. Iya. Kalau misalnya cagar budaya itu Pak ya, cagar budaya kan kalau nggak salah perlu umur tertentu Pak ya untuk disebut sebagai bangunan cagar budaya Pak. Itu berarti untuk merehabnya tersebut perlu penilaian dari tim tertentu apa gimana? Betul. Jadi untuk cagar budaya sendiri kita yang terakhir nih, yang kemarin ya insya Allah tahun lalu kemarin itu rumah dinas gubernur yang di Taman Suropati 7. Oh iya. Itu mungkin sudah direncanakan lama, namun secara bertahap sudah dilaksanakan untuk atapnya. Kita mau ganti atap saja. Tadi sampai masalah nggak perlu ke tim ahli pemugaran TAP. Oh iya. TAP ya sekarang. Iya itu banyak rekomendasi yang harus kita laksanakan. Kita harus sesuaikan lagi untuk perencanaannya. Itu yang ya sedikit menambah lah istilahnya menambah tantangan kita untuk melakukan perawatan di cagar budaya tersebut. Gitu mas. Luar biasa. Lika-liku buat ini. Kalau cagar budaya itu Pak, kalau misalnya kita rawat ya Pak ya, kita ini berarti kan kalau tadi Bapak bilang gereja Tugu itu berarti kan bangunannya nggak harus milik kita Pak ya. Apa itu mungkin karena melewati mekanisme hibah ya Pak? Ya betul. Oh betul. Itu memang hibah mas. Hibah. Karena bukan milik Pemda ya. Berarti untuk bangunan cagar budaya yang bukan milik Pemda itu bisa mengajukan gitu kali Pak ya? Karena kan
untuk merawat bangunan mereka itu kan sebagai bangunan cagar budaya kan mereka nggak bisa sembarangan gitu Pak ya. Mungkin biar mudahnya gitu kan perlu pendampingan dari pemerintah seperti itu kali. Betul. Jadi memang ya mungkin contoh aja ya, yang Tugu itu kita juga melakukan perawatan di sana, gereja ini berkembang Mas. Mungkin sama juga waktu kita di Taman Suropati 7 itu untuk rumah dinas gubernur, kita udah rencanakan katalah sampai ini udah selesai gitu ya. Itu dibongkar ini dikit-dikit, ternyata kuda-kudanya udah keropos. Waduh. Waktu di Masjid At-Taibin juga begitu, sama tuh. Iya. Itu di luar perencanaan istilahnya, karena kita susah juga meraih di atas itu kan, di plafon itu kan. Itu mungkin harus ya pinter-pinter kita untuk bisa melaksanakan yang memang prioritas dulu lah. Mana yang prioritaskan? Paling utama kan keutamaan ya, keamanan ya. Keamanan. Apalagi itu dipakai untuk umum kan, buat jamaah gitu ya. Kita harus ini yang penting adalah strukturnya dulu. Jadi itu yang kita utamakan. Ya mau nggak mau. Berarti yang lainnya harus dikorbankan ya, dulu untuk saat ini. Yang sekiranya bisa dilaksanakan ke depan ya bertahap dulu deh. Ini yang utama dulu gitu Mas. Kuda-kuda kan, wah itu wajib itu. Kuda-kuda juga begitu, termasuk kayunya kan. Harus yang jati katakanlah umur 80 tahun. Waduh luar biasa itu. Harus dari daerah mana gitu iya, gitu betul gitu. Itulah yang kira-kira suka dukanya. Suka dukanya untuk cagar budaya Pak ya. Iya. Oleh karena itu mungkin diperlukan tim khusus ya Pak ya. Iya, betul. Untuk membantu penilaian dan perawatannya itu Pak ya. Nah mungkin kalau dari Sobat Citata nih, kalau misalnya mau tahu cagar budaya, bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di DKI Jakarta Pak ya, terutama yang milik pemerintah daerah, bisa cek di Jakarta 1 Pak. Kita kan memiliki peta ya, satu peta, satu data, satu kebijakan tuh Pak ya. Iya. Nanti bisa dicek di website Jakarta 1, nanti dikulik-kulik lagi nih, banyak kok isinya yang berbau spasial ya, nanti bisa dapat informasi yang banyak di situ. Pak Klik, kan Bapak sekarang sudah kembali nih, ibaratnya diamanatkan jadi kepala dinas perumahan lagi Pak ya. Kalau nggak salah Pak ya, Sobat Citata mungkin kan pengen tahu juga Pak ya. Kalau dinas Citata kan kemarin udah kita ngobrol dengan Pak Kepala Dinas dan Bu Mary ya. Tentang kalau dinas perumahan dan kawasan permukiman itu secara main tupoksinya itu apa Pak kira-kira kalau boleh tahu Pak? Maksudnya ngurusin perumahan tuh maksudnya apa? Rusun atau rumah-rumah juga diurusin apa? Ya, kalau secara gampangnya istilah bahasanya memang kita ngurusin untuk yang perumahan dulu nih. Perumahan itu bisa perumahan yang landed, kemudian juga untuk yang kita kelola itu ya rusun, kemudian juga untuk yang permukiman itu yang mungkin sering dengar Sobat Citata yang kumuh. Yang kita mengatasi kekumuhan di DKI Jakarta. Gitu Pak ya. Itu yang memang treatmentnya seperti apa? Iya gitu, betul, Pak ya. disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi tersebut. Kalau tadi masalah perumahan memang ada data-data backlog ya, kebutuhan rumah di DKI itu masih mungkin perlu saya update lagi nanti. Intinya masih banyak lah kebutuhan rumah di DKI Jakarta. Yang kita bantu yang utama adalah yang MBR dulu, masyarakat berpenghasilan rendah, yang kita menjadi kewajiban kita untuk menyediakan. Dan rusun-rusun kita mungkin sekarang udah sekitar 24.000 unit lah yang kita kelola ya, yang dari dinas perumahan ini melalui ada namanya unit pengelola rumah susun UPRS. Itu dibagi beberapa zona, di sana ada 8 UPRS yang mengelola semua rusun di DKI Jakarta. Itu menjadi tugas dari teman-teman di dinas perumahan. Untuk permukiman tadi mungkin di dinas banyak mengambil kebijakan-kebijakan, kemudian untuk pelaksanaannya di teman-teman suku dinas. Suku dinas. Ya, jadi di sana ada perbaikan sarana prasarana umum yang di kawasan-kawasan yang kumuh tadi, ada jalan, saluran, kemudian untuk yang penerangan jalan, ada taman mungkin yang sekiranya ada di komplek-komplek kumuh, kemudian juga beberapa yang memang kebutuhan dari warga tersebut. Kadang sempat ada yang minta mural lah, ada vertical garden gitu kan. Jadi memang itu macamnya banyak untuk di permukiman kumuh. Dan ini memang disesuaikan dengan kami dibatasin ada beberapa aturan pergub khususnya ya. Di sana ada pergub yang khusus untuk dinas perumahan boleh mengelola di sana itu khusus RW kumuh. RW kumuh. Iya, RW-nya. Jadi untuk katakanlah
Bina Marga SDA mungkin pada nggak masuk ke sini gitu kan. Itu full lah dinas perumahan gitu kan. Perumahan Ya, bisa. itu Untuk sarana dan prasarana betul, gitu Pak. betul. Iya gitu Mas. Ada Ada 445 RW kumuh. wow. Secara bertahap kita laksanakan. Sekarang sudah insya Allah 220 sudah terlaksana ya sampai akhir tahun 2024 ini ya. Itu berarti untuk menentukan kekumuhan atau tidaknya itu ada parameter penilaian. Parameternya dari BPS. Oh, dari BPS. BPS ya, BPS DKI Jakarta mengeluarkan parameter kumuh itu ada 3 ya, kumuh berat, sedang, ringan. Oh. Kadang juga ada istilahnya kumuh sangat ringan gitu ya. Agak ini juga kumuh sangat ringan. Apa nih? Chatnya agak kusam. Namun demikian mungkin ke depan karena sudah ada permen yang mengatur tentang kekumuhan, kita ke arahnya ke sana. Oh iya. Kita juga itu, Pak. sudah mengusulkan untuk dari BPS ada evaluasi kembali nih, karena yang tadi saya sampaikan itu udah 2017 Mas Rangga. Oh iya. 17 tahun yang lalu. Iya, itu perlu diupdate lagi lah, perlu dievaluasi. Katakanlah kita sudah menyentuh daerah ini, gimana sekarang nih kondisinya? Sudah masuk ada campur tangan pemerintah, nambah atau kurang atau tetap aja gimana biar kita tahu kan? Betul. Ya, gitu Mas. Berarti solusi dari RW kumuh itu nggak melulu harus menjadi rusun gitu Pak ya? Nggak harus. Tapi itu kita tawarkan. Salah satu mungkin pernah dengar CAP ya, Community Action Plan itu bisa outputnya macam-macam. Iya. Kalau memang mereka sepakat pengen katakanlah mungkin sekarang ada yang baru konsolidasi vertikal ya. Oh iya. Nah, kita coba tawarkan di yang RW memang kumuh, mereka sepakat untuk konsolidasi lahan. Nah, itu mungkin kita tawarkan nih. Oh gitu Pak ya. Jadi lahannya milik mereka maksudnya gitu. Betul. Ya, syaratnya memang itu dulu. Harus lahan harus legal, kepemilikan jelas, baru kita bisa konsolidasi di sana. Iya. Itu yang baru kita laksanakan. Dan memang sudah ada hasil, mungkin pernah dengar yang di Palmerah kemarin dari resmikan Pak PJ Gubernur ya. Oh iya. Konsolidasi itu. Iya. Oke, Pak Kli, mungkin ada beberapa sobat Citata yang juga ASN nih Pak, ya kan mau nanyain titip pesan sama saya gitu katanya. Pesan apa tuh? Rusun, ada nggak rusun buat ASN atau apa gitu yang nanti bakal siapa tahu kedepannya ada. Ada juga yang nanya gini Pak, rusun untuk para pensiun gitu, misalnya sampai pada saat kan belum tentu semua pensiun itu pensiunan punya rumah gitu Pak ya. Apakah mungkin kedepannya ada atau gimana? Ya, jadi memang ini wacana udah lama Mas. Oh gitu Pak ya. Sempat dulu direncanakan beberapa rusun itu dibangun buat PNS, khususnya PNS DKI waktu itu ya. Oh iya. Namun karena kebutuhan dari MPR ini lebih prioritas, kita ke sana mungkin belum sampai sekarang Mas. Justru kemarin saya sempat dengar di media nih, mungkin dengar juga ya untuk Wisma Atlet ya. Dari Menkyu ditawarkan sebagai ASN untuk rusun ASN, tapi juga belum ada perkembangan lebih lanjut. Mungkin kalau itu bisa, yang mengelola siapa Pak? Dari Pemprov DKI apa? Pusat. Pusat ya? Iya, masih pusat. Itu juga menarik gitu, artian saya yakin lah, karena rusun DKI berarti kan di DKI ya. Iya. Otomatis ngurangin untuk perjalanannya, waktu kan lebih efektif ya. Betul. Kalau sekarang mungkin ya banyak lah yang tinggal di luar DKI ya. Iya kayak Bapak pinggiran. Itu perlu waktu ya, text time untuk ke kantor. Iya. Pulangnya lebih lama Mas. Waduh. Itu. Belum lagi Pak kalau naik KRL tuh Pak transit di Manggarai. Wah, itu jadi momok. Kalau ada katakanlah ada rumah susun yang bisa dimanfaatkan untuk ASN ya. Sewa ya atau apa atau gratis atau apa gitu ya. Kalau gratis enggak lah ya. Oh, gratis ya. Potong TKD ya. Ya mungkin nanti bisa ini Pak secara proporsional ya Pak ya. Misalnya rusun untuk MBR udah cukup, nanti berikutnya ya bisa Pak ya. Kalau secara umum memang kan sekarang udah mulai nih, ada juga umum yang buat bisa tinggal di rusun kita kan, tapi memang disesuaikan proporsinya. Oh bisa juga Pak ya? Iya. Berarti ASN itu bisa mengajukan untuk tinggal di rusun-rusun yang umum itu Pak? Bisa? Ini perlu kebijakan khusus nih Mas, enggak gitu. Ya untuk ASN ini, karena kemarin itu sempat didata juga nih teman-teman di perumahan, saya juga belum update lagi terkait dengan hal tersebut, karena sepertinya kalau ASN kita sudah termasuk cukup istilahnya ya. Oh gitu ya. Jadi sebaiknya cari perumahan yang lain gitu Pak ya. Bukan rusun apartemen. Ya tapi nanti siapa tahu ya Pak ya, kita kan nggak tahu Pak. Iya. Nah mungkin
kalau Sobat Citata nih masih banyak tuh Pak sebenarnya pertanyaan untuk Bapak nih. Cuma kita tahu nih Bapak udah makin sibuk nih sekarang. Jadi Sobat Citata, kita terakhir nih kita tanya ya ke Pak Klik ya. Pak Klik mungkin kedepannya harapan untuk mungkin gedung Pemda dan juga mungkin perumahan dan kawasan permukiman atau kolaborasi di antar keduanya seperti apa nih Pak? Ya. Jakarta. Baik Mas Rangga, makasih nih. Aduh, kayak masa tersanjung nih. Jadi kalau gedung Pemda memang tantangannya banyak ya. Mungkin ada kasus satu ya, atau masalah satu pecah, berikutnya ya jangan sampai yang seperti yang lalu gitu aja. Iya. Itu penting karena memang sebagai pengalaman itu menjadi teman-teman katakanlah di bidang gedung Pemda atau di seksi yang di suku dinas bisa antisipasi hal tersebut. Itu perlu karena memang ya sebenarnya kan bangun itu aja ya. Tapi masalahnya beda-beda gitu loh. Masalahnya beda-beda. Bisa dari asetnya nggak bebas, kemudian juga dari mungkin anggarannya atau mungkin permintaan dari user atau owner yang lebih macam-macam waktu pelaksanaan pula kan. Betul. Sementara anggaran dari patok itu mungkin yang perlu diantisipasi. Kemudian jangan lupa adalah yang ngikutin aturan untuk yang kan harus update terus ya. Aturan untuk gedung kan konstruksi istilahnya ya. Itu perlu diupdate teman-teman, mungkin harus diperkaya nih yang teman-teman di peraturan baru dari kementerian dan lain-lain ya Pak. Iya. Kemudian untuk yang di perumahan tadi Mas Rangga ya, kami pun sekarang udah kolaborasi ya. Saya cek di teman-teman banyak juga yang ke Jakarta 1 dan teman-teman Pusdatin bisa nanti lebih banyak lah bisa kita kerjasamakan. Mungkin data yang diperlukan dari perumahan kita siapkan. Oke, siap. Kalau nggak salah waktu itu sudah juga minta data rusun, lahan, cuman udah masuk di sana nih. Iya Pak. Itu mungkin ya ke depan bisa lebih banyak lagi yang bisa kita kerjasamakan ya. Diintegrasikan ya Pak ya. Saya yakin Pak Kadis inilah maulah bantu kami. Siap, apalagi dengan Bapak di sana ya makin ini erat kolaborasinya Pak ya. Nah begitulah teman-teman Sobat Citata ya, dari harapan dari Pak Klik tentunya merupakan harapan dari kita semua ya. Jadi nanti Jakarta untuk bangunan-bangunan gedung Pemdanya semakin layak, semakin baik sehingga pelayanan untuk masyarakat juga semakin maksimal dan optimal ya. Dan juga untuk perumahan dan pemukiman juga semakin memenuhi kebutuhan dari warga Jakarta ya. Nah, Sobat Citata mungkin untuk informasi-informasi nanti jangan lupa tetap follow ya sosial media dari Jakarta 1 dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Pak Klik, walaupun banyak pertanyaan yang masih ini mungkin untuk obrolan kita kali ini kita sudahi sekarang dulu Pak ya. Nanti jangan kapok Pak main. Enggak lah. Kan istilah kemarin Pak Kadis, saya masih anggota dari Citata. Waduh, ya, penghormatan buat saya itu. Sekali Citata untuk Citata ya Pak. Aduh, alhamdulillah. Kita juga dapat kehormatan nih untuk Bapak di tengah-tengah kesibukannya bisa menghadirkan diri di sini ya Pak ya. Makasih, semoga Bapak tetap dianugerahi selalu dengan kesehatan Pak. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Rangga dan Sobat Citata semuanya. Oke, Sobat Citata, kali ini obrolan kita sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di episode Citatalk berikutnya. Citatalk adalah podcast resmi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang menghadirkan obrolan penuh cita tentang perkotaan, terutama tentang kota kita, kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.